Oke. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang para peserta dari webinar Marketplace Wahyu Studio. Di sini kita akan mulai. Mohon coba dites suara saya terdengar atau tidak ya? Apakah suara saya terdengar? Silakan teman-teman chat ya. Nah, oke, pada webinar kali ini kita akan membahas tentang marketplace, tapi kita dari awal gitu ya. Jadi saya anggap ini adalah pertemuan pertama gitu. Nah, ini bentar saya carikan materinya. Ini agak zoom banget. Oke. Oke, mohon maaf tadi telat, agak ribet mengatur ini agak. Oke, marketplace. Oke, perkenalkan, lagi sebelum kita masuk ke materi, sedikit perkenalan gitu ya. Perkenalkan, nama saya Ahmad Sotik. Jadi teman-teman boleh panggil saya Sotik. Asal saya dari Kebumen, aslinya dari Kebumen. Saya lulusan dari S1 Teknik Informatika, Universitas Amikom Yogyakarta. Itu udah lulus tahun 2018. Profesi saya saat ini ya selain berkecimpung di marketplace, saya juga terkadang menerima job design, terus ya lebih ke internet marketing lah, internet marketing, kadang membuat website gitu ya. Terus kita akan mulai dengan marketplace. Oke, kalau teman-teman saya mungkin boleh perkenalan sedikit gitu ya. Silakan nanti di chat aja, coba kenalan namanya siapa, panggilannya siapa, lalu asalnya dari mana gitu ya. Silakan di chat aja, itu ada kolom chat gitu ya. Ini seperti ini kolom chatnya. Oke. Nah, oke. Nah, memaksimalkan marketplace untuk peningkatan omset bisnis. Jadi pada webinar kali ini saya harapkan ada komunikasi yang tidak hanya searah. Jadi nanti saya sedikit-sedikit bertanya atau mensurvei dari teman-teman gitu ya. Jadi mohon teman-teman itu sedikit aktif gitu ya. Sedikit aktif, mungkin bertanya atau menjawab gitu kan. Nah, ini kita lewatin saja. Kita langsung saja untuk random materinya ini random materi marketplace, sorry, ini Google Ads. Nah, nanti kita bukan sampai jam 9 ya. Oke, kita langsung ke materi aja. Memaksimalkan marketplace untuk peningkatan omset bisnis. Nah, sepertinya sebelum kita ini perkenalan tadi ya. Nah, kita pengenalan marketplace. Apa sih sebenarnya marketplace itu gitu ya? Nah, marketplace ini adalah perantara antara penjual dan pembeli di dalam dunia maya. Jadi situs marketplace ini adalah sebuah perantara. Dia adalah sebuah pasar. Jadi marketplace itu tidak menjual barang gitu ya. Mereka membantu mempertemukan antara pebisnis yang memiliki barang dan juga orang yang ingin membeli sebuah barang. Gitu. Ini adalah marketplace. Jadi mereka itu adalah sifatnya adalah perantara. Nah, namun perantara yang mereka lakukan ini karena mereka sebagai perantara, mereka memiliki fitur-fitur yang dibutuhkan oleh pembeli maupun menjual, seperti fitur fasilitas pembayaran gitu ya, fitur pembayaran, fitur pengiriman, lalu bahkan ada yang menginputkan tracking bukan ada ya, hampir semuanya.
tracking tentang logistiknya, gitu kan. Ini barang sudah sampai mana, terus konfirmasi pembayaran dan lain sebagainya. Nah, fitur-fitur seperti ini yang sebenarnya kita butuhkan. Jadi kita itu nggak perlu membangun sebuah aplikasi toko online untuk berjualan. Kita cukup mempunyai barang, kita buka akun di sini, kita sudah bisa membuka sebuah toko online, gitu kan. Nah, namun kadang ada beberapa pertanyaan, Mas, membuka enaknya untuk pemula itu membuka marketplace atau membuka toko online sih, gitu kan? Jadi buka toko di marketplace atau buka toko di membuat sebuah website sendiri, gitu kan? Ada beberapa pertanyaan seperti itu. Nah, sebenarnya apa perbedaan sih marketplace dan toko online? Jadi kalau marketplace itu adalah sebuah pasar. Itu bagaikan sebuah pasar gitu ya. Jadi kalau teman-teman pernah ke pasar tradisional, ke mall gitu ya, pasar-pasar yang ada di kota gitu kan, seperti pasar Tanah Abang gitu, pasar ya pokoknya pasar-pasar di daerah-daerah itu adalah bentuk fisik dari sebuah marketplace gitu kan. Jadi mereka mempertemukan penjual dan pembeli. Ada banyak sekali penjual menjual beraneka barang, bahkan penjual satu dengan penjual yang lain itu menjual barang yang sama. Nah, itu sering banget nih di marketplace gitu kan. Nah, kalau toko online, jadi toko online itu seperti warung di pinggir jalan atau ruko di pinggir jalan. Jadi kalau kita membangun sebuah toko online, ya kita harus mempunyai lahan, kita harus membangun sebuah bangunan itu sendiri, gitu ya. Kita perlu modal untuk pembangunannya, gitu. Itu adalah toko. Namun itu hak kepemilikannya ya kita, milik kita, gitu loh. Mau direnovasi seperti apa, mau jual apa, gitu kan. Terus lokasinya di mana itu terserah kita. Tetapi kalau marketplace, kita modelnya adalah seperti sewa gitu loh, sewa tempat. Kita nggak bisa nih, oh di sana jual baju-baju semua. Aku nggak mau jejer dengan mereka nanti aku kalah saing gitu kan. Saya mau jejeran dengan penjual mainan misalkan. Saya jual baju tapi tokonya mau sebelahan dengan jual mainan itu nggak bisa. Jadi mungkin ada pasar-pasar tertentu yang seperti itu gitu ya kalau di pasar tradisional. Tapi biasanya sebuah pasar tradisional itu mempunyai petak-petakan. Jadi, oh ini baris untuk penjual baju, oh ini baris untuk penjual daging, ini baris untuk penjual sembako dan lain sebagainya. Jadi sudah ada yang mengatur gitu loh. Ada orang yang mengatur. Jadi di marketplace juga sama, kita harus patuhi apa peraturan di marketplace. Seperti kita nggak boleh melakukan penjualan yang barang ilegal seperti narkoba, senjata tajam untuk pembunuhan gitu ya, senjata api, terus ya barang-barang yang terlarang di undang-undang gitu ya, di aturan itu nggak boleh gitu loh di marketplace. Menjual barang apa namanya CD ilegal gitu ya, itu nggak bisa. Rokok, menjual rokok itu pun nggak bisa gitu ya, menjual rokok yang ilegal. Nah, bedanya marketplace dan online itu seperti itu. Kita nggak perlu biaya yang besar ketika kita membuka marketplace. Kita nggak perlu. Oke. Terus kita juga kalau membuka toko online kita memang perlu biaya yang cukup besar karena kita ya harus memikirkan kalau di fisik ya harus memikirkan tanahnya tanah siapa per tahunnya berapa biayanya lalu kita harus membangun kita punya harus desain ruko kita harus membangun beli semen beli pasir beli bata tenaga kerja dan lain sebagainya gitu ya. Nah, sama halnya dengan toko online. Kalau kita membangun sebuah toko online, kita harus memikirkan namanya hosting, namanya domain. Terus kita harus membangun sebuah website. Kita mau bikin sendiri dari awal, kita belajar bahasa pemrograman, atau kita sewa orang, lalu jadikan karyawan untuk membangun sebuah website, atau kita memesan dari pihak ketiga membangun sebuah website. Gitu. Terus ketika sudah membangun kita butuh namanya optimasi marketing.
seperti SEO, seperti Facebook Ads, Google Ads, dan lain sebagainya. Jadi lebih ribet gitu loh kalau kita membangun toko online. Oke, mungkin kalau katakanlah modal kita sudah besar, itu saya rasa diperlukan toko online, gitu ya. Jadi kita memang harus memiliki toko sendiri, gitu. Istilahnya seperti itu. Tapi kalau kita masih pemula seperti ini, modal kecil, pengen jualan, ya kita lebih baik ke marketplace, gitu kan? Nah, jenis-jenis marketplace. Ada beberapa jenis marketplace. Ini saya kelompokkan menjadi dua. Yang pertama adalah marketplace murni. Jadi situs marketplace hanya menyediakan lapak untuk berjualan dan fasilitas pembayaran. Jadi penjual yang melakukan kerjasama bersama marketplace diberikan keleluasaan. Seperti kita kalau marketplace murni ini contohnya seperti Tokopedia, Shopee, Bukalapak gitu ya. Ini adalah marketplace murni. Jadi memang kita mendaftar, lalu kita leluasa menjual barang berapapun, menjual barang seperti apapun gitu ya. Kita upload produk sendiri, kita upload desain sendiri, gitu. Kita menjual dengan harga kita sendiri, kita tentukan sendiri. Kita diberi keleluasaan. Kita bebas menggunakan fasilitas mereka, gitu. Nah, kalau marketplace konsinyasi itu adalah istilah mudahnya adalah titip barang. Jadi pihak situs marketplace ini akan mengurus penjualan dari foto produk, gudang, pengiriman barang, hingga fasilitas pembayaran. Jadi contohnya itu kalau teman-teman pernah membuka Zalora gitu ya. Zalora, Beribenka. Nah, ini adalah bentuk atau contoh marketplace konsinyasi. Gitu. Ini fok ya. Jadi bentuk dari marketplace konsinyasi. Jadi kita itu menitipkan barang. Kalau kita ingin menjual ke Zalora, nanti Zalora akan mensurvei barang kita itu seperti apa. Gitu ya. Kita mau jual baju di Zalora. Nah, nanti barang kita setorkan ke Jakarta, ke gudang Zalora mereka. Jadi ketika ada pemesanan, itu akan nanti Zalora yang mengemas, Zalora yang packaging, ya Zalora yang juga yang mengirim. Nah, tapi memang makin ke sini seperti Shopee ini pun sedikit ke konsinyasi. Dia tidak hanya marketplace murni. Dia bentuknya seperti konsinyasi. Kalau teman-teman pernah melihat barang di Shopee, lalu di label sebelah kanan itu ada tulisan dikelola Shopee gitu ya. Dikelola Shopee. Nah, itu adalah bentuk marketplace konsinyasinya Shopee. Kalau teman-teman pernah melihat, misalkan Xiaomi ya, official store-nya Xiaomi itu ada dikelola Shopee gitu loh. Jadi HP yang ada di Shopee yang marketplace official store-nya Xiaomi, dia itu barangnya itu ada di gudangnya Shopee. Jadi nanti kalau ada pemesanan, Shopee yang akan mengirimkan barang. Biasanya itu menggunakan Shopee Express gitu kan. Nah, kedepannya sepertinya si Shopee ini ya kayaknya bakal ke arah sana. Jadi dengan makanya gencar-gencar ada diskon, ada free ongkir, kita harus menggunakan Shopee Express gitu loh. Kedepannya akan ke sana, akan marketplace murni. Dari marketplace murni itu kalau ada penjual-penjual yang mempunyai kualitas barang, dia akan menggunakan konsinyasi, titip barang. Jadi mereka akan menyediakan gudang dan mereka akan menjualnya. Itu. Nah, kalau teman-teman dengar OLX, OLX itu adalah merupakan iklan baris, bukan marketplace. Karena kalau marketplace itu awal-awal berdirinya, awal-awal dicetuskannya marketplace itu karena sebuah keamanan. Jadi marketplace itu adalah pihak ketiga. Seperti kalau teman-teman zaman dulu itu mendengar rekber atau rekening bersama. Nah, ini adalah bentuk dari marketplace. Jadi ya kita membeli barang, lalu uang kita itu dititipkan ke marketplace. Ketika barang sudah sampai baru kita pembeli mengkonfirmasi, setelahnya baru si marketplace itu akan mencairkan dananya ke penjual. Nah, itu untuk keamanannya. Tapi kalau iklan baris seperti OLX, itu mereka
tidak menanggung fasilitas pembayaran, mereka tidak punya fasilitas pembayaran, mereka tidak menanggung resiko. Jadi mereka hanya ya ini kalau ini ada yang jual seperti ini gitu ya. Kalau ada yang beli ya itu terserah dari pembeli dan si penjual, kesepakatannya bagaimana, apakah pengiriman barang atau ketemuan atau COD atau lain-lainnya gitu ya. Contoh-contoh marketplace di Indonesia itu ada banyak sekali, sangat banyak. Ada Lazada, Blibli, Tokopedia, Mall, ini adalah yang terkenal gitu ya. Marketplace di sini adalah yang terkenal gitu. Yang memang dia juga besar, dia juga dipromosikan di mana-mana, di TV, di sosial media dan lain sebagainya. Namun memang banyak sekali marketplace kecil yang memang mungkin dia dari startup gitu ya, belum besar gitu kan. Itu juga banyak. Nah, kalau teman-teman di sini sudah pernah belanja di marketplace apa nih? Boleh dong di chat pernah pernah belanja di sudah pernah belanja di mana? Oke, boleh dijawab langsung di chat gitu ya. Nah, di antara mereka ini ya, di antara mereka ini Lazada, Blibli, Tokopedia, Matahari, Multiplier, di Zalora, Shopee, Vini, Bukalapak, Takbinika. Di antara ini teman-teman sudah pernah belanja, saya tanya belanja ya, beli barang gitu di marketplace mana? Oke. Nah, sambil menjawab, saya lanjutkan ya. Nah, tahap sukses berjualan di marketplace. Tahap-tahapnya sukses berjualan di marketplace itu mungkin saya bagi menjadi 5 gitu ya. Yang pertama adalah memilih marketplace. Ini tahap awal. Karena saking banyaknya, jangan kita membuka semua di marketplace. Membuka akun di marketplace. So, di semua marketplace itu jangan, gitu ya. Tapi kita pilih salah satu atau 2 gitu ya untuk awal-awal. Nah, terus menentukan setelah kita memilih marketplace nih, bentar. Setelah kita memilih marketplace dari sini, setelah kita memilih marketplace, lalu kita tentukan niche produk, oke? Okay? Niche produk, produk apa yang akan kita jual? Niche produk ini adalah seperti kategori, misalkan niche produk fashion atau baju, gitu kan? Baju atau fashion. Nah, kalau kita jual fashion ya jangan jual sambil jual aksesoris HP, aksesoris atau bahkan jual makanan gitu ya. Satu niche aja. Oke, saya mau jual fashion muslim gitu, jilbab, khimar gitu. Bahkan itu pun kadang dibagi lagi. Kita hanya jual jilbab, pokoknya atasan gitu ya, tudung gitu ya, atau bawahan dan atasan gitu loh. Jadi seperti apa yang blouse ya, seperti pakaian muslim wanita yang memang dari atas sampai bawah gitu loh, atau semuanya itu. Jadi kita kategorikan secara lebih umum lagi fashion muslim atau hanya jilbab gitu kan. Nah, atau kita menjual aksesoris HP. Aksesoris HP atau aksesoris komputer nih gitu kan. Nah, ini dibedakan juga gitu. Jadi menentukan niche produk, jangan dicampur-campur agar apa? Agar toko kita itu memiliki karakteristik. Oh, toko ini adalah menjual jilbab. Oh, toko ini menjual HP. Oh, toko ini menjual peralatan komputer dan lain sebagainya, gitu. Jadi lebih istilahnya lebih tertata gitu ya. Nah, terus
Setelah menentukan niche produk, kita memilih supplier. Nah, supplier di sini ini bisa dilewati ketika teman-teman mempunyai sebuah produk sendiri. Nah, kira-kira teman-teman punya produk atau belum nih? Gitu ya. Atau produknya apa nih? Mau produknya apa? Nah, kalau misalkan sekarang yang rame-rame, saya menjual produk, ingin menjual tapi nggak punya produk gitu kan. Nah, ini bisa juga seperti ini. Terus membangun toko. Nah, membangun toko di sini adalah teman-teman bisa membangun sebuah toko. Terus tentu kalau kita sudah memilih marketplace, mempunyai produk gitu ya, mempunyai supplier, tapi kita tidak membangun toko, ya mau jualan di mana gitu kan. Nah, tahap yang keempat adalah membangun toko. Tahap yang kelima ini adalah kompleks banget. Yang 1, 2, 3, 4 ini mungkin dalam satu hari bisa langsung kita cari gitu ya. Tapi optimasi produk ini bentuk ketelatenan. Inilah yang menentukan kita sukses atau tidak nantinya, yaitu optimasi produk. Jadi menggunakan foto produknya seperti apa gitu kan. Lalu kita menggunakan iklannya bagaimana, terus kita promosinya seperti apa, bagaimana sih caranya mendatangkan penjual gitu. Nah, ini optimasi produk di sini, optimasi produk, optimasi toko gitu ya. Nah, ini yang akan nanti kita bahas agak panjang waktunya untuk optimasi produk. Tapi untuk satu hari ini kita cukup melewati tahap yang 1 sampai dengan 4 gitu ya. Jadi 3 hari kita akan optimasi produk. Oke. Ini adalah tahap-tahap sukses marketplace. Nah, kita akan ke tahap yang pertama, yaitu memilih marketplace untuk berjualan. Oke. Memilih marketplace untuk berjualan. Nah, top 5 marketplace. Ada 5 marketplace. Ada 5 top marketplace. Yang pertama adalah secara pengguna aktif bulanan. Nah, pengguna aktif bulanan se-Asia Tenggara itu diduduki oleh yang pertama adalah Shopee. Jadi Shopee itu tidak hanya di Indonesia, di Shopee di Malaysia, di Laos, di Vietnam, di Thailand itu ada. Bahkan Shopee ini adalah sebenarnya perusahaan dari Singapura gitu ya, Shopee. Nah, lalu ada Lazada. Lazada, lalu diikuti oleh produk kita sendiri, produk asli dari Indonesia yaitu Tokopedia, lalu ada Bukalapak, lalu ada AliExpress. Nah, AliExpress ini adalah anak turunnya dari Alibaba. Ini dari Cina gitu ya. Lazada juga sebenarnya dari Cina. Nah, ini adalah pengguna aktif bulanan di Asia Tenggara. Nah, kalau di Indonesia sendiri itu siapa? Pengguna aktif bulanan yang pertama adalah Shopee. Nah, ini Shopee di Indonesia merajalela nih. Nah, terus diikuti Tokopedia, Bukalapak, Lazada, dan pemain baru JDID. Nah, ini pengguna aktif bulanan secara bulanan gitu ya. Nah, kalau Shopee sendiri itu pengguna aktif bulanan itu kalau bukan promosi ya seperti 12 atau 11 itu normalnya itu sekitar 100.000 lebih. 100.000 lebih pengguna aktif bulanannya. Itu visitornya ya. Itu yang berkunjung setiap hari, setiap bulannya. Dalam satu bulan itu bisa 100.000 lebih. Kalau Tokopedia itu sekitar 90-an. Jadi ya sedikit gitulah. Nah, kalau top download itu ada Shopee, Lazada, Tokopedia, Bukalapak, dan Bilibili. Nah, ini adalah berdasarkan data kuartal ketiga di tahun 2019. Saya mengambil data di tahun 2019 karena di tahun 2020 itu pasti kelonjakannya lebih banyak lagi, gitu ya. Jadi ini saya mengambil data yang normal-normal dalam istilahnya perkembangan yang normal gitu loh. Tahun 2019. Nah, ketika dalam kita melihat top 5 marketplace ini, ketika kita mau jualan tentu kita harus mencari marketplace yang banyak pembelinya, gitu lah. Ya kan? Agar peluang kita untuk barang terjual juga habis. Juga lebih besar peluangnya. Namun memang tidak
apa namanya, tidak semuanya itu apa, dengan pengguna banyak, tapi pembeli itu tentu juga banyak. Nah, di sini adalah persaingannya ya nanti bagaimana dan lain sebagainya, apa yang perlu kita optimasi, nah itu yang perlu kita optimalkan gitu ya. Nah, setelah kita tadi menentukan produk, menentukan marketplace, kita kira-kira kalau saya sarankan sih mungkin boleh kita pilih salah satu atau dua gitu ya, di Shopee atau di Tokopedia gitu loh. Kalau saya sarankan di dua ini aja dulu untuk pemula. Tapi kalau di dua ini sudah stabil, sudah bisa dihandle oleh karyawan atau penjualannya sudah stabil gitu ya, kita bisa merambah ke Bukalapak, Lazada, JDI, dan lain sebagainya. Bahkan di semua marketplace kita masuki gitu ya. Nah, menentukan niche produk. Tentukan niche produk yang bisa dimenangkan kompetisinya. Jadi tidak hanya sekedar jual-menjual gitu ya, tapi kita juga harus menentukan kriteria produknya. Nah, kriteria memilih produk yang baik itu adalah kriteria memilih produk yang baik yang pertama memberikan solusi. Ini adalah produk yang paling bagus adalah yang memberikan solusi, gitu ya. Jadi teman-teman memilih produk itu yang mempunyai banyak memberikan solusi. Produk yang paling baik adalah yang bisa memberikan solusi bagi konsumen dan memenuhi kebutuhan konsumen. Nah, ini yang paling bagus, gitu ya. Nah, yang kedua, kriteria yang kedua adalah mempunyai tren berkembang. Kalau teman-teman, kayaknya produkku ini nggak memberikan solusi banget gitu ya. Oke, kita menjual barang yang trennya berkembang. Yang pertama, tren berkembang, tren saat ini sedang apa sih gitu ya. Mungkin waktu itu, misalkan kita kembali flashback ke tahun 2020 gitu ya. Tahun 2020 itu tren berkembang misalkan pertama kali pandemi ada namanya masker, ada namanya face shield, ada namanya penutup termogan gitu ya. Nah, barang-barang seperti ini trennya berkembang. Nah, sekarang tinggal teman-teman cari tren berkembang itu seperti apa. Bisa melalui Google Trend, bisa melalui Google AdWords gitu ya. Yang sebenarnya yang sedang dicari apa sih? Atau kita dari sosial media yang sedang viral apa nih gitu. Nah, terus tingkat kompetisi. Nah, tingkat kompetisi kita mengetahui kompetitor dan mengukur tingkat kompetisi ini sangat penting. Cari celah kelemahan dari kompetitor. Jadi teman-teman mencari gitu ya. Saya mau jual ini, kompetitornya seperti apa nih, gitu kan? Kita harus ukur dulu kompetitornya. Kita harus ukur kompetitornya. Jadi misalkan saya mau menjual HP Xiaomi misalkan, kita ukur tingkat kompetitor saya seperti apa nih, gitu kan? Oh, saya kompetitornya ada Xiaomi Official Store. Saya dan Official Store Xiaomi, saya bisa menjual mahalan mana nih, gitu kan? Terus stoknya mereka, oh ternyata saya cek stok dia untuk Xiaomi Redmi 8 kosong terus gitu. Tapi saya punya stok banyak, gitu kan? Nah, ini adalah kompetitor. Jadi kita mengukur tingkat kompetitornya. Nah, seperti menjual hijab. Hijab itu kompetitornya sudah banyak sekali. Apa sih yang bisa kita menangkan kompetitornya? Gitu kan? Apa sih? Misalkan saya punya produk yang lebih baik dari beberapa kompetitor gitu. Terus saya mempunyai produk yang belum ada misalkan gitu ya. Nah, kita mengatur tingkat kompetisinya. Kompetisinya seperti apa, kompetitornya seperti apa. Kalau misalkan produk kita adalah bukan yang sedang tren berkembang,
bukan juga yang memberikan solusi, istilahnya ada masalah seperti ini. Sebenarnya solusi itu sudah terpecahkan gitu ya, tapi kita itu menjual barang sebuah komoditi yang sudah banyak di pasaran gitu. Nah, ada yang namanya hot selling. Kita menjual hot selling, produk-produknya ini yang sering dibeli oleh konsumen. Manfaat dari produk memenuhi kebutuhan sebagian besar konsumen. Nah, salah satunya hot selling ini adalah jilbab, gitu ya. Jadi mereka tidak memberikan solusi menutup aurat gitu ya. Tapi sudah banyak penjualan jilbab, sudah banyak yang punya jilbab, tapi tetap jilbab itu laris, tetap jilbab itu banyak yang dibeli. Kenapa? Karena orang mempunyai jilbab 10, tapi bosan pengen beli jilbab lagi. Atau buat jilbab yang kemarin-kemarin sudah kusam, misalnya seperti itu. Sepatu yang ini rusak, jadi beli lagi. HP itu adalah hot selling. Jadi hampir semuanya punya HP. Tapi ketika HP baru muncul, itu pasti ya laris juga gitu kan. Ini namanya hot selling. Barang-barang itu selalu dibutuhkan gitu loh. HP, skincare. Nah, skincare orang menggunakan skincare pasti setiap bulan atau setiap dalam jangka waktu tertentu dia akan membeli lagi dan membeli lagi gitu ya. Ini adalah hot selling. Terus spesifik dan unik. Nah, kalau teman-teman menargetkan hobi-hobi tertentu atau mungkin pangsa pasar tertentu gitu ya, ini boleh ditarget nih gitu. Jadi boleh dimainkan juga di pasar ini. Misalkan hobi mancing, hobi jualan toys gitu ya. Nah, terus keuntungan besar. Kalau teman-teman mempunyai sebuah barang, sebuah produk yang mempunyai keuntungannya besar, misalkan harga produksinya 1.000, tapi harga pasaran masih 5.000 nih. Nah, ini kan keuntungannya besar banget gitu ya. Hampir 400% gitu ya. Hampir 400%. Nah, ini teman-teman bisa jual gitu, bisa jual ke karena mempunyai keuntungan yang besar. Jadi kita tinggal bermain aja, bermain iklan yang banyak. Jadi mungkin keuntungan saya masih 4.000 per produk, saya iklankan dengan target mungkin biaya iklan 2.000 gitu ya. Berarti saya masih untung 2.000 gitu. Jadi kita bisa menjual dengan produk-produk yang mempunyai keuntungan besar. Oke. Nah, kira-kira sampai sini sudah ada mau jualan apa? Atau mungkin dari Pak Khalid ini sudah punya barang gitu ya. Boleh diceritakan kalau sudah punya barang atau sudah punya produk, bisa diceritakan, nanti juga kita bisa review bersama-sama produknya seperti apa sih untuk dijual di marketplace. Oke. Boleh di chat, ditulis di chat kira-kira produknya apa sih Mas? Produk cat. Cat untuk tembok atau apa gitu ya? Barang-barang mebel air. Oh, mebel air. Oke, 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 oke. Oke, jadi di bagian cat sakura. Oke, oke, oke. Berarti artinya sudah punya produk gitu ya. Nah, sudah punya produk, di sini saya sedikit aja untuk mengulas tentang riset supplier atau riset penjual-penjual yang lain gitu ya. Oke, riset samurai. Oke, oke, oke. Nah, kita dalam jadi ada beberapa marketplace itu juga dimanfaatkan oleh dropshipper kalau teman-teman tahu. Jadi dropshipper itu adalah dia itu mengambil sebuah barang, lalu dia hanya mengambil gambarnya, deskripsinya, lalu dia pasang di toko online mereka, gitu ya. Setelah mereka membeli di toko online, nah setelah mereka menjual di toko online, kalau ada yang
beli, mereka baru akan belanja. Jadi belanja mereka secara satuan. Dan barang itu misalkan barang itu dikirimkan dari supplier mereka langsung ke pembeli, tidak melalui kita. Kalau reseller kan kita harus membeli sebuah banyak ya, tapi mereka tidak. Nah, ini banyak-banyak supplier, banyak-banyak dropshipper yang biasanya dropshipper ini juga bingung, saya mau cari barang gitu seperti apa gitu kan. Nah, kita mungkin kriteria supplier seperti ini bisa jadi acuan kita untuk menjadi sebuah hal yang bagus bagi kita gitu ya, untuk bisa menjadi penjual yang dipercaya gitu ya. Nah, apa sih yang harus diperhatikan dalam memilih supplier? Yang pertama adalah bisa diajak kerjasama, fast respon, ready stock, harga terjangkau, lokasi strategis, dan reputasi bagus. Oke. Jadi toko bangunan ya. Nah, oke. Nah, kriteria supplier Tokopedia seperti ini. Jadi kita akan lewati saja, kita langsung saja kita praktekkan cara membuat toko gitu ya. Oke, membangun toko di marketplace. Saya anggap teman-teman sudah punya produk. Oke, kita langsung praktekkan saja. Membuat toko kita akan coba praktek membuat toko di Shopee. Nah, hal yang pertama kita lakukan adalah kita ke shopee.co.id. Oke. Kalau bisa, saya sarankan membuat toko itu lebih baik di komputer, di laptop, komputer atau laptop. Walaupun menggunakan HP juga bisa, gitu ya. Tapi saya sarankan menggunakan laptop. Nah, kalau sudah punya akun, kalau katakanlah sudah pernah belanja di Shopee, itu pasti sudah punya akun. Kalau sudah punya akun, tinggal langsung login aja. Oke, tinggal langsung login aja. Tapi kalau memang belum punya akun, belum mempunyai akun, ini cukup kalau belum mempunyai akun bisa langsung daftar. Klik daftar di sini pojok kanan atas, klik daftar, terus masukkan nomor HP, terus nanti langkah selanjutnya diikuti saja. Gitu. Itu mendaftarnya gampang, seperti mendaftar Facebook. Nah, karena saya sudah punya akun, saya akan langsung login aja. Login bisa menggunakan email maupun HP, nomor HP gitu ya. Nah, ini status saya sudah login. Tapi kalau saya login di sini, saya ini adalah akan belanja, gitu kan. Terus kalau bagi penjual itu menunya di mana? Di pojok kiri atas. Klik jual. Nah, ada tombol jual di situ. Kita akan langsung diarahkan kepada seller centernya Shopee. Nah, alamat URL-nya ini linknya adalah seller.shopee.co.id. Nah, ini adalah linknya. Nah, ini adalah linknya, gitu ya. Nah, terus ini adalah Shopee Seller Center. Sedikit kita perkenalan dengan Shopee Seller Center. Ini adalah pengiriman. Pengiriman ini untuk menu pengiriman ini adalah menu-menu yang untuk melakukan pengiriman. Jadi pesanan apa sih yang perlu dikirim, pesanan apa yang sudah dikirimkan gitu ya. Nah, terus pesanan. Nah, ini adalah pesanan saya. Ini adalah semuanya. Sebenarnya ini pengiriman dan pesanan itu hampir sama gitu ya. Cuma pesanan di sini itu lebih kepada seperti ada pembatalan, pengembalian gitu ya, dan lain sebagainya. Nah, terus yang ketiga adalah produk. Menu produk ini adalah produk saya. Klik produk saya, ini adalah daftar untuk melihat menu untuk melihat produk-produk mana yang dijual gitu ya. Terus ada namanya tambah produk. Kalau kita mau menambah produk, bisa tambahkan produk di sini, gitu ya.
Terus tambah produk, terus pelanggan saya. Nah, ini adalah supplier-supplier atau pelanggaran. Pelanggaran seperti ini produk saya ada yang diblokir, pelanggarannya apa gitu ya. Terus yang keempat adalah promosi saya. Nah, promosi saya ini ada menu untuk promosi saya, misalkan seperti kita membuat sebuah diskon, terus membuat sebuah potongan harga, voucher gitu ya, kita membuatnya di sini. Nah, ini yang kedua adalah iklan Shopee. Nah, kalau iklan Shopee ini adalah iklan berbayar gitu. Ini adalah iklan berbayar gitu ya. Jadi untuk iklan ini untuk meningkatkan penjualan gitu. Untuk meningkatkan penjualan juga untuk meningkatkan produk kita itu dilihat oleh orang lebih banyak. Nah, terus ini adalah keuangan. Jadi untuk penghasilan saya itu berapa gitu ya. Karena ini toko tidak saya gunakan untuk jual beli, ini hanya untuk jual praktek saja, untuk praktek pelatihan saja. Nah, jadi kalau kita melihat penghasilannya berapa, sudah dilepas berapa dan sebagainya itu ada di sini, gitu ya. Terus saldo, rekening bank dan lain sebagainya. Nah, rekening bank seperti mendaftarkan rekening gitu ya. Terus pengaturan pembayaran dan lain sebagainya. Ini kita atur di bagian keuangan. Terus data bisnis saya seperti apa sih? Nah, misalkan bisnis saya seperti apa, peningkatannya seperti apa, grafiknya meningkat atau menurun dan lain sebagainya, itu ada di sini, gitu ya. Itu di bisnis saya, di halaman bisnis saya. Oke. Oh, ini ini terus tadi bisnis saya ya, sama bisnis saya kesehatan toko program start itu ada di data, di bagian data ini. Terus ada asisten chat. Nah, sebenarnya Shopee itu mempunyai asisten chat. Mereka itu punya karyawan banyak banget yang khusus melayani chat-chatan kita gitu ya. Jadi kita itu bisa menggunakan asisten chat mereka. Saya membeli. Terus toko, nah ini adalah untuk membuat profil toko, penilaian toko, dekorasi toko, kategori toko, laporan saya dan lain sebagainya itu di sini. Jadi seperti ini adalah bagian dekorasinya. Nah, terus kalau pengaturan, alamat saya, pengaturan toko, akun dan lain sebagainya, nah ini adalah pengaturan seperti dasar, pengaturan akun gitu ya. Nah, hal yang pertama kali harus kita atur, banyak sekali menu-menu di sini. Yang pertama kali kita atur adalah di sini, di akun. Klik akun, lalu nanti masukkan kata sandi gitu ya. Nah, di profil, kalau teman-teman baru membuka profil, baru mendaftar, biasanya ini profilnya itu macam-macam, nggak bisa dibaca lah. Pokoknya kode default dari Shopee-nya, gitu ya. Nah, lalu teman-teman di sini bisa diubah saja nanti, disesuaikan dengan nama toko. Oke, misalkan nama tokonya Bangun Abadi atau Jaya Abadi gitu ya. Ini ditulis aja nama tokonya di sini.
gitu profil saya. Terus nomor HP jangan lupa dicantumkan, pasti sudah ada sih apa. Terus alamat email ini juga dicantumkan dan diverifikasi gitu ya untuk keamanan. Terus password akun ini adalah untuk merubah passwordnya. Kalau misalkan kita lupa password nih, kita mau merubah password nih, kita bisa update sini. Terus platform partner ini diabaikan saja. Nah, informasi KTP. Informasi KTP teman-teman silakan di sini gunakan ini untuk verifikasi. Jadi upload foto selfie bersama KTP. Masukkan nomor KTP lalu upload ya. Nah, ini kita atur dulu. Kalau sudah kita atur di sini, kita ke pengaturan toko. Nah, di pengaturan toko ini tidak banyak yang diatur. Bisa sebenarnya nggak usah diatur apa-apa juga bisa. Jadi lindungi akun verifikasi akunmu. Ini kalau saya checklist gitu ya. Terus pengaturan privasi, sembunyikan aktivasi, sembunyikan favorit, terima chat. Nah, izinkan menawarkan harga di Shopee itu bisa menawarkan harga, gitu ya. Pembeli itu bisa menawar harga nego. Nah, kalau saya sih cek biar istilahnya nggak usah lah ada penawaran gitu. Terus pengaturan notifikasi. Nah, kalau teman-teman mau mengaktifkan notifikasi HP atau notifikasi email, itu bisa di sini. Gitu ya. Oke, terus alamat saya. Nah, ini untuk membuat sebuah alamat toko, yang pertama kali diatur adalah alamat toko di sini. Ini jangan sampai dilewatkan. Oke. Nah, biasanya ini adalah kosong. Kalau saya ada banyak banget ya. Kalau saya sudah banyak banget. Nah, ini alamat, kalau kita akan mengatur alamat toko, kita klik tambah alamat baru. Oke. Alamat baru, terus masukkan alamat toko, terserah, boleh bisa dikatakan nama toko. Misalkan seperti ini ya, atau toko Jaya Abadi gitu misalkan. Terus nomor teleponnya jangan lupa 08890. Nah, terus kotanya di mana nih? Alamat ini akan digunakan sebagai alamat pengiriman, gitu, untuk mengatur ongkos kirim. Jadi jangan sampai pokoknya sampai ke kecamatan itu jangan sampai salah, gitu loh. Jadi misalkan di alamatnya di mana nih? Misalkan saya ya coba di Jakarta, terus Jakarta Timur, terus ininya Cakung. Nah, sampai sini sampai kecamatan, ini kita akan mendapatkan namanya kode pos. Nah, sampai kode pos ini sebenarnya tanpa mencantumkan detail address, ini kita sudah nggak masalah. Tapi detail address ini bisa kita tambahkan, misalkan misalkan seperti inilah. Terus, nah ini dijadikan alamat pribadi, bisa di checklist. Ini alamat pribadi digunakan untuk jual beli. Jadi kalau kita mau beli barang di Shopee, kita itu mengaturnya untuk pengiriman ke kita, untuk barang bisa dikirim ke kita, itu bisa dijadikan alamat pribadi. Jadi untuk kebutuhan belanja. Nah, kalau yang ini jadikan sebagai alamat toko, ini adalah alamat asal pengiriman. Jadi toko kita itu di mana? Pengiriman barang itu berasalnya dari mana? Ya kalau misalkan barangnya dari sini, ya kita atur jadikan sebagai alamat toko. Wajib dijadikan sebagai alamat toko kalau barang itu dikirim dari alamat ini. Kalau misalkan kita ada di Surabaya, misalkan alamat pribadi kita ada di Surabaya, tapi barang itu dikirim dari Jakarta, ya kita cantumkan kalau ini Jakarta, yaitu dijadikan alamat toko. Walaupun alamat kita itu sebenarnya ada di Surabaya, misalkan seperti itu. Jadi karena alamat toko ini digunakan untuk mengatur besarnya ongkos kirim,
yang menentukan ongkos kirim lah, gitu. Terus pilih sebagai alamat pengembalian. Kalau alamat pengembalian misalkan, barang kita sudah sampai ke pembeli, ternyata pembeli itu komplain. Komplain barangnya rusak, barangnya ini mereka kan minta pengembalian kan itu bisa ya. Ada garansi pengembalian gitu. Barang yang dikirim ternyata tidak sesuai dengan apa yang mereka pesan, mereka itu berhak melakukan pengembalian barang dengan ongkos kirim ditanggung oleh pembeli gitu ya. Mereka mengembalikan kemana? Nah, kalau kita atur di sini adalah pilih sebagai alamat pengembalian, maka alamat ini akan muncul di halaman pembeli. Jadi alamat toko ini di mana ini? Jadi pilih alamat pengembalian. Nah, terus klik simpan. Oke. Nah, karena ini di sini seperti ini, karena alamat simpan saya ini sudah ada, jadi saya tidak perlu simpan, gitu ya. Nah, oke, kita akan lanjutkan. Pengaturan ini sudah selesai, gitu ya. Kita akan pasang produk. Oke. Setelah ini, sebelum pasang produk, kita sudah mengatur alamat nih, ya. Kita sudah atur alamat, nah, misalkan toko kami, nah, ini alamat toko, alamat pengembalian ini ada di sini. Tuh. Terus kita menuju ke yang paling pertama, menu yang pertama, menu yang paling atas, yaitu pengaturan pengiriman. Kita klik yang bawah, pengaturan pengiriman. Nah, kita mengatur jasa kirim apa yang akan kita atur, gitu ya. Yang akan kita gunakan untuk mengirim sebuah produk kita. Nah, yang pertama ada antar aja. Nah, antar aja ini berat maksimum 50 kilo. Nah, kayaknya untuk bolehlah kalau kita untuk ini gitu ya. Nanti untuk spesifikasi tentang ini akan saya sampaikan lagi ya. Nah, terus ada ID Express. ID Express ini adalah logistiknya Shopee, gitu ya. ID Express ini logistiknya Shopee. Jadi ini ID Express ini harganya murah banget, paling murah di antara yang lain. Jadi misalkan seperti Jakarta ke Jakarta saja Jabodetabek, kalau JNE itu 9.000, JNT itu 10.000. Kalau ID Express atau Shopee Express ini kalau ID Express atau Shopee Express ini, dia itu cuma 6.000 dan bahkan banyak diskonnya kalau kita menggunakan ID Express. Nah, terus JNT. JNT ini ada namanya COD aktif. COD aktif ini adalah dia itu bisa jadi pembeli itu bisa melakukan pembayaran ke kurir gitu loh. Ini kalau kalau ini ya. Jadi pembeli itu bisa melakukan pembayaran ke kurir. Ini kalau COD aktif. Terus JNT Express. Nah, kita itu maksimalnya maksimal 50 kilo gitu ya. Jadi COD aktif ini seperti itu dan menggunakan resi otomatis. Terus Ninja Express ada lagi juga si cepat. Terus ada si cepat, ada si cepat halu gitu ya. Ada si cepat halu, si cepat ini perbedaannya adalah di masalah pengiriman. Jadi seperti cepat halu ini dia itu seperti bagaikan JNE yes gitu. Nah, terus JNT reguler yes. Nah, cashless ini adalah cashless. Cashless itu jadi nanti teman-teman barangnya, produknya itu akan dijemput oleh si kurir. Jadi kalau kita mengirimkan barang, itu kan standarnya kita itu membayar ongkos kirim gitu ya. Sama sebenarnya kalau di zaman dulu itu kalau kita menggunakan Shopee, Tokopedia dan lain sebagainya, itu sama kita menggunakan kita mengirim barang, barang yang kita jual, lalu kita membayar ongkos kirimnya. Jadi kita itu menghutangi gitu loh. Jadi kita harus modal dulu. Kita harus modal untuk ongkos kirim. Nanti ongkos kirim itu akan digantikan setelah barang itu sampai, setelah pencairan dana dari Shopee, gitu kan? Tapi sekarang tidak.
Sekarang teman-teman bisa tanpa membayar ke logistik gitu ya. Jadi ketika membayar barang, teman-teman mengaktifkan cashless di sini, nanti si kurir itu tinggal mengambil barang gitu ya, tinggal mengambil barang, nanti teman-teman tidak perlu membayar ongkos kirim. Nah, si kurir syaratnya nanti label pengiriman atau kode booking pengiriman itu harus dicantumkan di dalam paket. Jadi ketika nanti sudah sampai di kantor logistiknya JNE, setelah apa apa di JNE ini mereka akan men-scan gitu loh. Ketika nanti akan men-scan ketika ada ongkos kirimnya, si Shopee akan membayar ke JNE-nya. Jadi tanpa melalui kita. Ini lebih hemat modal sih sebenarnya kalau cashless ini membantu banget untuk para penjual. Terus dikirim dalam, nah cetak mutu terma. Nah dikirim dalam ini kita bisa berubah kalau ini minimal 2 hari sih. Jadi kalau teman-teman mau dikirim dalam 4 hari atau 5 hari bisa dirubah sini, ya. Terus cetak mode thermal nanti memungkinkan untuk kita bisa mencetak kode booking gitu. Kita klik aja cetak mode thermal. Oke. Nah, sampai sini kita sudah mengatur teman-teman terserah mau yang diaktifkan yang mana gitu ya. Misalkan ini diaktifkan gitu. Terserah dari teman-teman yang diaktifkan yang mana saja gitu ya. Tapi nah ini ada JNT namanya JNT GTR. Kalau saya sarankan untuk barang-barang material itu yang berat ya. Nah, ini bisa mengaktifkan JNT GTR, Tracking. Ini adalah yang pengiriman cashless dalam jumlah besar dengan menggunakan Arvana Truk atau melalui darat atau laut. Jadi minimum berat pesanan untuk dapat menggunakan layanan ini adalah 5 kg. Ini seperti kargonya JNE gitu. Nah, di sini kita bisa mengaktifkan kargo juga. Ada nggak ya kargo? Sepertinya baru JNE aja sih. Untuk JNT truknya baru kargonya baru JNT truk ini. Gitu ya. Sampai sini ada pertanyaan silahkan jawab aja. Terus kita langsung aja kalau ini sudah diatur, kita langsung coba upload foto, upload produk gitu ya. Nah, untuk upload produk, ini klik produk saya. Nah, dalam produk ini kita tambahkan produk baru. Tambah produk baru. Nah, nama produk perlu diperhatikan untuk penamaan sebuah produk. Nah, untuk nama produk, teman-teman kalau bisa masukkan kata-kata kunci. Katakanlah chat gitu ya. Apa sih yang sebenarnya sering dicari oleh konsumen dalam menemukan produk, gitu kan? Teman-teman bisa cari di sini, misalkan di sini saya mau menjual sepatu gitu ya. Saya tulis sepatu pria kasual merek, misalkan seperti ini, Nike. Nah, ada beberapa aturan yang saya rangkum di sini untuk menambahkan sebuah produk. Nah, untuk optimasi judul atau nama produk, ini judul atau nama produk adalah awal pertama yang membuat produk itu ditemukan di marketplace. Hal yang sering diketik oleh pembeli di dalam kotak pencarian. Nah, hal-hal yang perlu diperhatikan dalam membuat sebuah sebuah judul produk, itu yang pertama harus mencantumkan merek produk itu kalau bisa dicantumkan. Misalkan pipa gitu ya, pipa mereknya apa gitu. Apakah mereknya Rucika atau mereknya namanya apa ya, merek pipa itu lain-lain lah gitu ya. Merek. Jadi pipa apa gitu. Terus fungsi produk.
Nah, misalkan ini fungsi produk nih, yang biasanya mungkin alat-alat bangunan atau alat-alat lainnya yang, fungsinya itu mungkin jarang orang tahu, gitu loh. Nah, itu digunakan untuk apa sih fungsi ini? Misalkan, alat pemotong besi, gitu ya, atau gergaji besi, itu kan sebuah nama fungsi, gitu ya, gergaji fungsi. Gergaji besi, terus mereknya apa? Nah, alat pemotong besi mereknya apa, gitu kan, misalkan seperti itu, fungsi. Terus manfaat atau khasiat produk. Nah, manfaat atau khasiat produk ini bisa saja dicontohkan misalkan seperti obat-obatan kalau kita menjual obat-obatan atau menjual mungkin, serbuk-serbuk bangunan gitu ya, fungsi atau khasiat produk ini untuk apa untuk apa, itu boleh dicantumkan. Membasmi serangga, membasmi tikus, dan lain sebagainya gitulah. Terus nama lain dari fungsi atau manfaat, nama lainnya gitu ya. Jadi seperti pemotong besi, atau pemotong besi atau cutter atau apa gitu kan, itu kan nama lain sebenarnya. Pemotong dan cutter itu adalah nama lain gitu kan. Nah terus, seri produk, kalau ada seri-serinya gitu ya. Terus misalkan seri produk ini seperti kayak tadi pipa, ini berapa in ukurannya gitu ya. Terus spesifikasi produk, nah ini tadi spesifikasi produk, seri produk itu lebih kepada mereknya, tipenya apa, serinya berapa, terus spesifikasi produk seperti tadi, pipa ini 2 in, 3 in, atau berapa in, gitu kan. Nah, ini adalah, kalau bisa yang ada di judul. Jadi judul itu kita diberikan space 100 karakter, gitu ya. Nah, misalkan saya, sepatu pria kasual. Nah, misalnya nih, atau saya mencantumkan deh coba, toko bangunan apa ya, misalkan ini ya, mmm, nah ini Bineka. Nah, misalkan ini, kita cantumkan di sini, di judul misalkan pipa PVC Puska, terus, diameternya 1,5 in, panjang 4 meter gitu ya. Diameter 1 ini. Nah, 1,5 inch ada yang menulis 1,5 inch seperti ini, ada yang menulis inch gitu ya. Kita boleh seperti ini. Nah, inch panjang 4 meter, misalkan seperti ini. Nah, terus setelah ini kita biasanya ada ini, pertukaran pompa air, perlengkapan gitu ke atas. Ini udah bukan alat berat. Nah, ini misalkan pipa air, nah, keran pipa air lanjut. Oke, ini kita pilih apa kategorinya. Nah, setelah itu kita sebenarnya sudah ini namanya pipa. Terus pipa PVC, terus mereknya, terus ini adalah spesifikasinya gitu ya. Terus manfaatnya kalau teman-teman bisa misalkan ya pipa semuanya hampir semuanya tahu gitu ya.
Jadi manfaatnya itu bisa diaplikasikan. Terus deskripsinya. Nah, di deskripsinya teman-teman bisa mendeskripsikan pipa PVC yang dijual itu seperti apa sih. Bebas sebenarnya. Tapi nah, kata-kata ini paling enggak harus masuk ke dalam deskripsi lagi. Misalnya yang 4 meter, terus diameter panjang 4 meter gitu ya. Nah, ini highlight diameter 1,5 inch. Terus merek Ruika. Nah, mungkin ketebalan gitu berapa gitu ya. Nah, terus pipa ini mampu eh, atau biasa digunakan, bisa digunakan di mana gitu kan, dan lain sebagainya, ini dicantumkan. Terus mungkin di akhir eh, deskripsikan pembelian pipa bisa diantar misalkan, bisa diantar atau mungkin minimal pembelian berapa gitu kan, pembelian 1 batang misalkan, dan lain sebagainya. Nah, teman-teman lebih tahu tentang deskripsi produk gitu ya. Nah, terus pokoknya panjang ini ditulis saja panjang gitu. Terus kategori sudah merek. Nah, merek misalkan kita cari di sini mereknya kalau ada bisa. Nah, misalkan ada mereknya gitu ya. Terus asal produk lokal. Ukurannya ukurannya itu 4 meter. Bahannya PVC. Terus tipenya keran dapur atau keran tembok gitu ya. Misalkan keran tembok. Terus harga. Nah, untuk saya sarankan untuk harga. Ini misalkan seperti ini. Saya buka Excel. Nah, misalkan seperti ini ya. Misalkan kita harga beli, harga jual, harga promo. Nah, misalkan seperti ini. Oke. Nah, misalkan harga beli ini kita berapa? Gitu ya. Harga beli misalkan saya modalnya ini untuk teman-teman bisa buat ini di Excel atau dimanapun lah gitu. Harga beli misalkan PVC 20.000 misalkan ya. Terus harga jual yang sesungguhnya kita mau jual itu sebenarnya di harga 35.000. Nah, misalkan seperti ini. Oke. Nah, ini harga promosi. Nah, harga promosi. Nah, kalau kita misalkan mau diskon, kita berikan diskon sekitar mungkin berapa persen gitu ya. Nah, ini kita harus punya harga promosi. Harga promosi misalkan 50. Nah, harga promosi 50.000 gitu ya. Jadi ini diskonnya
Nah, misalkan nah di diskon kita jadi jualnya itu di 50%, 50.000, lalu diskon 70% gitu loh. Jadi 35, enggak 70%, 30% kayak gini. Nah, misalkan diskon 30% gitu ya. Nah, jadi eh, kita jualnya nanti dipasangkan di produk ini itu 50.000. Walaupun nanti sebenarnya kita harga jual itu tiketnya 35.000 gitu ya. Jadi kita naikkan harga dulu biar kita bisa biar kita ada diskonnya gitu kan. Jadi karena kita nanti akan memberikan diskon 30%, makanya saya naikkan dulu harganya 50.000 gitu. Jadi misalkan ini harganya 50.000, saya cantumkan di sini bukan 35.000, 50.000. Nah, stoknya silakan nanti mungkin ada stok 200 nih. Gitu. Terserah dari teman-teman stoknya berapa gitu ya. Nah, variasi. Misalkan kalau nggak ada variasi, kalau misalkan ada variasi nih, setengah in atau berapa inch gitu lah. Nah, itu bisa cantumkan. Kalau tidak, ya udah nggak usah ada. Nah, tadi satu harga 50.000, stoknya 200, gitu kan. Nah, terus baru kita cantumkan foto produknya nih. Oke, saya coba save dulu ini ya. Nah, foto produk, teman-teman silakan foto produk untuk menggunakan foto produk yang terbaik. Nah, nanti untuk di sesi selanjutnya kita akan coba ajari caranya bagaimana mendesain sebuah foto produk ya. Oke, misalkan di sini saya cantumkan untuk fotonya, di sini foto utama. Foto utama adalah sebagai thumbnail atau foto ada di depan. Jadi gunakan foto yang paling bagus, gitu ya. Terus foto kedua ada foto detailnya, gitu ya. Jadi foto detail untuk foto ini, foto 2 sampai foto 8. Dan juga jangan lupa cantumkan foto produk. Foto produk ini adalah penting, sangat penting. Foto produk ini bisa teman-teman mau merekam menggunakan HP atau menggunakan apapun itu ya, menggunakan kamera itu lebih bagus lagi. Buat maksimal fotonya itu videonya itu 30 MB dan resolusi maksimal 1200 sampai 1200 pixel. Durasi 10 sampai 60 detik, jangan panjang-panjang gitu ya. Nah, ini adalah foto produk. Ini kalau bisa teman-teman silakan cantumkan foto produknya. Oke. Nah, terus berat. Berat dalam timbangan satuannya itu berapa gram? Kalau misalkan beratnya itu 1000 gram, ini berarti 1 kilo ya. Nah, 1 kilo. Ini untuk satu lembar atau satu batang gitu ya. Terus ukuran paket kalau mau dicantumkan di sini misalkan panjangnya kita 400, terus panjang apa lebar ini lebar 1 dan 2 cm, 3 cm, panjangnya 400, tingginya. Nah, kalau ini biasanya ukuran paket tidak sah seperti ini, gitu loh. Jadi ini ukuran paket itu dikosongin aja lebih baik. Nah, gitu kan. Nah, terus ongkos kirimnya kita bisa menggunakan layanan JNE, JNT atau Antaraja, gitu kan. Jadi tadi layanan yang pengiriman yang tadi sudah kita pilih, sudah kita tentukan mana aja layanannya, kita bisa sebenarnya di halaman produk, kita bisa pilih untuk produk ini nggak bisa menggunakan Antaraja, khusus untuk JNE saja. Misalkan seperti itu sangat bisa. Jadi, oh untuk kalau kalau barang PVC, pipa, ini cuma pakai JNE saja. Karena JNE yang bisa menggunakan ini atau bisa misalkan tadi untuk Grab sama itu diaktifkan ya. Untuk Grab sama Gojeknya itu diaktifkan, teman-teman bisa gunakan itu misalkan di sini ada Grab atau Gojek
untuk barang ini hanya bisa menggunakan Gojek atau Grab, gitu. Jadi, bisa diatur pengiriman barangnya. Jadi setiap barang itu bisa menggunakan hanya menggunakan layanan pengiriman apa-apa saja. Misalkan untuk PVC dikirim ke luar kota mungkin nggak bisa, sepertinya. Itu bisa di ini. Tapi sebenarnya untuk zaman sekarang PVC pun bisa dikirimkan ke luar kota. Terus pre-order atau tidak? Nah, ini kalau pre-order teman-teman bisa cantumkan di sini. Kalau ready stock, teman-teman bisa pilih tidak, ya. Terus kondisi baru, SKU induk, terserah mau diisi atau tidak. Terus simpan dan tampilkan. Oke, sampai sini sebenarnya sudah selesai untuk upload sebuah produk. Oke, sampai sini ada pertanyaan mungkin atau ingin diulangi, silahkan. Kalau ada pertanyaan, kalau jual bata ringan bisa nggak? Sebenarnya bisa, tapi mungkin gini, kalau bata ringan itu kan berat ya. Rasanya itu kalau menggunakan pengiriman JNE itu kasihan si pembeli, gitu ya. Jadi lebih baik cara ini gimana? Bisa menggunakan ini Grab Express atau Grab Instan berat maksimum 10 kilo. Nah, kalau ini Grab Instan ini nah, bisa mungkin mengaktifkan ini GTR. Jadi ini juga ikut diaktifkan. Oke. Nah, saat tadi pengaturan produk misalkan mana ya? Charging-nya gimana? Beratnya sampai 8 ton. Oke. Nah, untuk misalkan katakanlah ini yang mungkin beratnya itu sekitar 50 kilo ya. 50 kilo mungkin ini bisa diaktifkan menggunakan GPR. Jadi yang diaktifkan hanya yang GNT truk. Jadi untuk produk-produk tertentu. Seperti yang lain, seperti kita kan punya produk yang kecil-kecil itu bisa diaktifkan menggunakan JNE, JNT dan lain sebagainya. Nah, kalau 8 ton itu kita coba pengaturan pengiriman. Sudah saya kirim. Nah, ini sepertinya kita bisa mendaftarkan istilahnya mengirim barang itu sendiri gitu loh. Tapi itu prosedurnya ada seperti ini, pendaftaran program atau pengajuan pengaktifan jasa kirim lainnya. Jadi kita itu bisa mengisi formulir di sini. Nah, nama pelapor, username, nanti akan dihubungi oleh Shopee. Bagaimana sih kalau kita bisa mengirimkan seperti itu? Jadi ada produk-produk seperti itu. Kayak di Shopee kalau kita cari misalkan di sini juga ada sebenarnya yang menjual bata ringan. Nah, seperti ini ya.
Nah, kita coba di sini apakah ini bahasa ringan itu bukan kok berarti. Nah, itu pokoknya kalau kita bisa menggunakan ini, misalkan ini Tangerang. Oke, sampai 1 titik. Oke, setahu saya kalau misalkan kita melakukan pengiriman sendiri itu bisa gitu, tapi memang ada pengajuan khusus seperti tadi mengisikan formulir dan lain sebagainya nanti diajukan ke Shopee. Jadi kalau saya menjual dengan produk sekian jumlahnya gitu ya, nanti mereka akan memberikan solusi, akan memberikan sebuah apa pengaturan pengiriman lain atau kirim sendiri gitu. Ada seperti itu. Jadi kalau seperti misalkan menggunakan kita menjual barang digital pun seperti itu. Barang digital kan nggak ada yang dikirim. Itu ada pengajuan formulir pengajuannya khusus. Jadi silakan ini nanti dipelajari di sini ya. Terus nanti teman-teman diisi ini produk penanganan khusus memerlukan instalasi terlalu besar atau terlalu berat. Nah, di sini jadi namanya siapa, terus username atau akun kita. Oke, pengirim dari ekspedisi dari pabrik. Benar. Anggap saja itu pengirimannya bukan dari Shopee gitu ya. Pengiriman bukan dari Shopee-nya, bukan layanan ekspedisi, ekspedisi yang dari pabrik itu tidak ada di layanan Shopee gitu kan. Jadi anggap saja itu pengiriman sendiri. Nah, jadi nama pelapor, terus username akun, ini nanti username akunnya tadi yang kalau punya saya sebenarnya itu dicantumkan di sini. Lalu alamat email yang digunakan untuk mendaftar Shopee, foto KTP, terus foto buku tabungan, foto KTP SIM keluarga, terus nomor akun bank, produk apa yang dijual. Nah, di sini. Terus alasan menggunakan jasa kirim tidak terintegrasi. Jadi misalkan kita pilih produk terlalu besar atau terlalu berat, gitu ya. Lalu dikirimkan. Nanti akan mendapatkan balasan bisa dari HP ataupun dari email. Kayaknya dari email deh mendapatkan balasannya. Itu nanti akan dilakukan. Jadi di fitur toko kita itu ada pengiriman khusus, gitu loh. Ada penambahan fitur, semacam fiturnya itu dibuka baru gitu loh. Jadi ada pilihan lain selain tadi kan ada JNT, JNE, JNE cepat dan sebagainya. Itu jadi ada pengiriman lainnya. Itu sih mungkin solusi dari saya untuk pengiriman yang kira-kira sampai 8 ton gitu ya dan lain sebagainya. Jadi kita masukkan aja di sini, masuk ke pengaturan pengiriman, lalu klik di sini, ya, klik di sini, lalu jika kamu ingin mengaktifkan jasa kirim lain yang tidak didukung Shopee, mohon isi formulir ini. Gitu. Jadi kita ingin mengaktifkan. Nah, kalau ini kan kalau yang didukung oleh Shopee kan cuma ini ya. Nah, tapi kalau kita tidak ingin mengaktifkan jasa kirim lain, kita bisa klik di sini. Oke, mungkin seperti itu yang bisa saya berikan. Ada pertanyaan lain kira-kira? Yang terpenting adalah kita ini boleh boleh banget bereferensi dari toko lain gitu ya.
Jadi toko lain menjualnya seperti apa, bataringannya seperti apa, fotonya seperti apa, bisa digunakan menggunakan ini foto-foto yang bagus itu seperti ini misalkan. Ini adalah semen gitu ya. Terus ada informasi tertentu misalkan minimal berapa stak, global, free ongkir, Jabodetabek, misalkan seperti ini. Atau mungkin di sini ada diskonnya. Oke. Dan lain sebagainya gitu. Fotonya juga menarik. Nah, ini stak gitu ya. Terus banyak sebetulnya. Ya, hindarilah foto-foto seperti ini. Foto-foto seperti ini itu kalau bisa dihindari. Hindari foto-foto seperti ini. Ini kayak fotonya nggak jelas, terus masih dibungkus. Kalau bisa, kalau memang kita ingin berniat memasang sebuah toko, kalau misalkan kita punya produk yang hanya yang masih dibungkus, ya bolehlah sesekali. Kalau seperti ini bungkusnya kan bungkus putih aja gitu ya. Kalau bisa dilepas aja dulu, terus difoto menggunakan background yang bagus. Kalau bisa kameranya juga kamera yang bagus, jadi pencahayaannya keren. Nah ini foto sebenarnya lebih detail gitu loh, lebih detail. Jadi foto ini foto menghadap ke sini, terus ini foto menghadap apa? Foto menghadap ke samping dan lain sebagainya. Gitu ya. Jadi di foto produk kalau bisa nah seperti ini atau seperti ini pemain seperti ini ya. Nah, ini sebenarnya ini barangnya putih, backgroundnya putih, ini sebenarnya kurang bagus. Kalau misalkan seperti ini, nah bolehlah. Misalkan bata kita bertumpuk seperti ini ya. Bata kita tumpukan seperti ini. Ya kita ambil yang tumpukan, kita ambil seperti ini, tapi kita juga ambil mungkin satu dua untuk sampel yang lebih detail. Bata itu lebih detail gitu loh, lebih detail ke batanya. Nah, foto-foto seperti itu. Nah ini daripada yang tadi kan fotonya bagus yang ini, ya kan? Terjualnya juga lebih banyak. Cetok bata ringan. Oke, itu saja. Ya, ini nanti ada rekaman videonya, ada rekaman videonya juga ada, gitu ya. Oke, ada pertanyaan lain? Mungkin sampai sini, sampai pertemuan pertama kita cukup sampai upload produk saja. Yang terpenting yang sebenarnya yang saya inginkan adalah teman-teman mempunyai ada tindakan. Jadi tidak hanya mendengarkan ini saja, tapi ada tindakan. Sampai sini saya harapkan di pertemuan selanjutnya teman-teman sudah bisa menunjukkan ini toko saya di Shopee gitu. Setidaknya challenge lah, kita buat challenge. Jadi kalau teman-teman silakan PR-nya adalah membuat toko lalu mencantumkan minimal 20 produk atau 10 produk. 10 lah, minimal 10 produk. Gitu ya. Minimal 10 produk. Nanti kita review bersama-sama kurangnya di mana, bagusnya seperti apa dan lain sebagainya. Gitu ya. Nanti di pertemuan selanjutnya kita akan belajar mendekorasi toko, membuat sebuah kategori, mencantumkan iklan, misalkan seperti ini. Nah, ini ada 5% iklan 5% seperti ini, diskon 5%, terus 70% gitu ya. Tapi syaratnya adalah tadi ini abaikan aja lah ini. Nah, ini untuk catatan pribadi aja teman-teman gitu ya. Harga belinya berapa, harga jualnya berapa. Di sini kan sampai sini ketemu untung ya. Pokoknya harga jual sama harga promosi. Nah, harga jual sebenarnya berapa sih? Misalkan tadi bata ringan satunya 35.000. Harga promosi kita cantumkan. Saya mau kira-kira nanti akan pasang diskon 30%. Ya, jadi kita naikkan aja dulu harga promosinya gitu ya. Jadi nah misalkan seperti ini nih. Dia diskon 70%, jadi dia cantumkan 599.000.
Padahal dia jualnya itu yang diterima, uang yang akan diterima ketika ini terjual ini adalah 179.000 saja, gitu. Ya, tapi untuk mencantumkan ini, untuk memberikan promosi ini cukup memberikan sebuah apa ya? Kalau ada promosinya seperti ini itu membuat membuat kita lebih tertarik gitu loh. Ya, tapi kalau bisa sih jangan sampai 70% sih, maksimal banget diskon itu 30% lah. Itu logis gitu ya. Tapi kalau 70% ini kelihatan banget. Jadi 30% misalkan diskon 5%, diskon 6%, diskon 4% gitu, itu cukup logis. Nah, ini diskon 9% gitu ya. Jadi harga 32 dijual jadi 29. Nah, ini kan ya wajar lah, logis, mungkin modalnya 27 gitu kan. Oke, nanti kita akan belajar tentang promosi, kita akan belajar dekorasi, dan juga mungkin kalau waktunya sempat kita akan mulai iklan gitu ya. Kita juga akan belajar desain. Nantinya kita akan belajar desain bagaimana sih mendesain yang bagus, mencantumkan ini mungkin dengan alat yang sangat sederhana gitu ya. Oke, sampai sini saya rasa tidak ada eh, pertanyaan lain. Saya cukupkan, nanti saya kirimkan videonya gitu ya. Yang penting adalah sebelum pertemuan kedua kalau bisa sudah punya toko dan minimal 10 produk agar nanti bisa ada yang dipromosikan nih, kalau kita akan praktek promosi produk, teman-teman bisa mempromosikan 10 produk. Oke. Oke, gitu aja. Cukup sekian. Kalau ada salah mohon maaf dan terima kasih atas segala perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.